Hei, jangan kau musuhi polisi. Meskipun polisi sekarang tambah berat tugasnya ngurus MBG. Saya heran kalau ada pejabat yang tidak baik kerjanya di Indonesia. Betapa nikmat jadi pejabat. Mau pidato sudah siapkan konsepnya, tinggal dibaca. Mau naik panggung, dibawakan lagi tuh konsepnya, Pak. Bukan dia yang pegang, ajudannya yang pegangkan naik ke mimbar. HP-nya pun dipegangkan oleh ajudan. Terima beres. Sopir ada, rumah dinas ada, mobil dinas ada, semua dibayarkan makan minumnya. Kami rakyat tidak cemburu. Kami rakyat ikhlas. Tapi tolonglah layani rakyat dengan baik. 2. Anggota DPR. Jadilah wakil rakyat yang amanah. Kalian jangan sombong di depan rakyat. Kenapa? Karena ada rakyat yang memilihmu. Betul-betul. Kamu yang pilih. Kalau masyarakatmu demo, jangan kamu hilang. Buka rumah rakyat, terima aspirasinya. Kamu dimaki-maki, resiko jadi anggota dewan. Jangan mau jadi anggota dewan kalau tidak mau menerima aspirasi. Jangan jadi anggota dewan kalau tidak bisa menjadi wakil rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Sejak 1400 tahun yang lalu, dari 4444 ayat dalam Quran, ayat inilah yang selalu diulang-ulang oleh Allah setiap hari Jumat. Kenapa? Karena ayat ini penting dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kamu yang ngatur. Jangan mati ya. Berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Kalau begitu, bukan mati yang jadi masalah kita. Masalah kita adalah bagaimana cara kita menghadapi kematian itu. Ayat ini Allah ingin seolah-olah berkata, wahai Pak Bupati, Dasat Latif, kamu mengaku Islam, tapi belum tentu kau bisa mati membawa keislamanmu. Ayat ini Allah ingin sampaikan, banyak di antara kalian ngaku Islam tapi matinya tidak membawa Islamnya. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan barang haram. Dan salah satu barang haram itu adalah menerima serangan fajar pilkada kemarin. Kamu tepuk tangan, kau semua pelakunya.
Hei, hei, kamu larang kalau pejabat korupsi, tapi kau makan uang sogoknya. Betul, betul. Kaulah itu semua pelakunya. Orang datang kampanye, wani piro. Bu, bolehlah kita miskin, itu takdir Allah, tapi jangan pula kau makan uang suap. Tak apalah kita miskin dan bukan berpendidikan rendah, tapi harga diri tidak bisa dibeli dengan 300.000. Nih ya. Bos, kalau orang masuk neraka korupsi 70 miliar, masih masuk akal. 70 miliar dinikmati, Pak. Tapi kalau 300.000 masuk neraka, itulah aslinya beleng-beleng. Woi, jangan terima uang sogok. Dengar yang turna terima uang sogok. Dengar, orang yang memakan uang haram, hanya api neraka yang bisa mencuci perutnya. Maka yang pernah menerima serangan fajar, kembalikan uangnya besok. Sudah habis Ustadz, ya kau siap-siaplah dibakar api neraka. Oke lah, sudah kita lewat. Mudah-mudahan yang akan datang tidak lagi. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafatan. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam gimik-gimik, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilcaleg. Islamlah secara benar. Ini seandainya mau pilcaleg, penuh ini panggung caleg. Tapi karena sudah dicoblos, hilang lagi semua. Pak Bupati, berapa anggota DPR-nya Bapak? 40. Berapa yang hadir malam ini, Pak? Berapa yang hadir? Ada yang hadir malam ini? Mana? Sebuting. Allah Karim. Hai, kasihannya. Kada menahan. 40 cuma 2 buting yang hadir. Kau tandalah yang tidak hadir itu, mudah-mudahan kau tidak pilih lagi. Mestinya ulang tahun seperti ini datanglah. Pak Wakil Bupati aja yang beda agama sama kita datang malam ini. Inilah politisi kalau mau dipilih, kami sama-sama Muslim. Kami sama-sama Jawa, sama-sama Banjar. Ini nomor HP ku. Ada masalahmu, telepon saya 24 jam. Ulun bantu pian. Begitu terpilih dia ganti nomor HP-nya. Ada kada begitu di sini? Ada? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih dongok? Makanya yang akan datang tandai mukanya yang tukang bohong. Jangan kau pilih lagi. Cuma sekarang kau begitu besok dikasih 300. Oke bos. Belem-bele. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Nggak usah kau datang, capek dari sawah. Nggak usah kau datang, capek dari pasar. Nggak usah kau datang, capek seharian kerja. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan, sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia godanya lagi kau agar tidak dengar ceramah. Nggak usah dengar ceramah, nggak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi ibu-ibu yang pegang HP kena godaan setan. Bagaimana ibu mau dengar ceramah kalau sibuk?
Sudah dikasih tahu, masih juga dipegang HP-nya. Bukan lagi kena setan, pian sudah jadi setan. Saya doakan ibu-ibu yang pegang HP-nya saat saya ceramah, suaminya kawin lagi. Kenapa kau yang teriak amin? Simpan HP-nya, Bu. Pak, simpan HP-nya bisa? Ustadz, ulun hendak merekam. Kalau bapak ibu yang rekam, gambarnya kabur, suaranya bising. Tapi kita mau dengar Ustadz kalau pulang supaya ada rekamannya. Kada usah khawatir, ndak usah cemas. Ada tim saya dari Makassar itu sana. Tuh, dia bawa kamera tuh. Tapi kau bawa bulik kameramu Ustadz, don't worry. Jangan cemas, nonton YouTube Tablik Akbar HUT Kota Kapuas. Sudah itu jangan lupa like and share. Kenapa kau ketawa Ibu? Hei, Bu. Hei. Kalau artis kau follow apa kau dapat? Jelaskan ke saya. Apa kamu dapat? Hai guys, kita lagi di Jepang guys. Emang kau diundang? Hai guys, kami lagi makan kepiting 3 juta guys. Emang kau dikirimi? Bapak-bapak ini dengar ini anak muda. Yang follow artis sampai puluhan juta followernya. Dengar ini kalian yang follow itu. Apa konten-kontennya itu artis? Habis amalmu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Nggak juga kau dikasih pegang. Habis amalmu. Tapi coba kalau kau follow ulama, kau dapat ilmunya, paham kau agamamu. Kau amalkan ilmunya, dapat lagi pahala. Kau sebar ilmunya dalam grup WhatsAppmu, dapat kamu amal jariah. Kalau artis apa yang kau follow? Apa gunanya kalian follow? Kamu hanya diajari hedon, diajari gaya hidup mewah-mewah. Kalau kau follow ulamamu, kau dapat ilmunya. Maka saya alhamdulillah malam ini saya bersyukur, berterima kasih kepada Pak Bupati. Hari ulang tahun kabupaten tidak ngundang artis tapi ngundang ustadz. Atau ada juga artis. Ya sudahlah, imbang. Ya itu artis kan yang mau dengar musik ya, silakan. Nah, ini aspirasi yang mau dengar dakwah ya kan. Alhamdulillah karena kita di sini mayoritas kita beraneka ragam ya kan. Ada juga yang senang ting ting tang ting ting. Enggak apa-apa, biar dia ke sana ya. Yang penting kita sama-sama damai, akur ya. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan kata Allah. Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan tentara. Musuh kalian bukan polisi. Hei. Jangan kau musuhi polisi. Meskipun polisi sekarang tambah berat tugasnya ngurus MBG. Hei. Kalian ini sama polisi seperti kata lagu, benci tapi rindu. Bu, jangan kau musuhi polisi. Kalau hilang motormu siapa kau cari? Pak Imam. Imam aja hilang motornya. Ayo. Adik-adik. Dek. Kalau ada yang membuli kamu dan memukul kamu, siapa kau cari? Polisi. Bapak-bapak ada yang serobot tanahmu, kau lapor kemana? Polisi. Ibu-ibu hilang suamimu, lapor sama siapa? Jangan pula kau cari polisi. Cari suamimu. Bahkan saya datang lancar dari Banjarmasin ke sini karena dikawal sama bapak-bapak polisi. Makanya jangan musuhi polisi. Macet mobil saya, mau pergi ceramah. Macet mobil saya baca surah Yasin, enggak gara-gara mobilku. Saya tambah ayat kursi, malah makin macet.
Begitu saya buka mobil, kelihatan sama Pak Polisi. Pak Ustadz, lancar. Makanya jangan musuhi polisi. Bapak pernah tidak bayangkan bagaimana tabligh akbar handainya tidak aman? Mana bisa kita ceramah seperti ini kalau tidak aman? Siapa yang jaga keamanan? Itulah bapak-bapak polisi. Mereka juga mau dengar ceramah, tapi harus tugas jaga lalu lintas. Kalaupun ada di pinggir jalan, kau melanggar. Kau tidak lihat ini rambu-rambu. Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Mana SIM-mu? Ini Pak. STNK? Ini. Lengkap. Saya tilang kau. Kenapa Bapak tilang saya? Kau pembohong. Maksudnya apa? Itu motormu Honda, jaketmu Yamaha. Ini polisi film India. Kalau polisi Indonesia mengayomi, melindungi, melayani masyarakat. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa khalaidan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Ibu-ibu, berapa jari-jarinya, Bu? 10. Cacat dong. Nggak ada kakimu? 20. Ini malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya, Pak. Nabi kagum dan bertanya, wahai Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, ya Muhammad, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan? Ada? Kenapa? Jumlahnya sangat banyak. Maka Nabi tanya malaikat itu, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di darat. Semua aku catat, maka aku sibuk dengan jariku yang banyak ini. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Kenapa? Jumlahnya lebih banyak daripada air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di satu tempat, seperti kita ini sekarang. Lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu. Aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Itulah sebabnya tuan-tuan, ulama kita dulu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kita kenal dengan ulama NU sekarang, mereka kalau kumpul dengan jamaahnya, mereka hafsian bersalawat. Kenapa? Mereka tahu bahwa di situ Allah turunkan pahala yang sangat banyak. Ini rahasia, Bu, jangan bocorkan ya. Bapak-bapak, ini rahasia, jangan kau cerita sama yang tidak datang ya. Ini rahasia, Bu ya. Ini rahasia. Bu, Pak, orang masuk surga itu bukan karena tidak ada dosa. Dengar, orang masuk surga Pak Bupati bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Nabi Muhammad SAW. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Jangankan kita manusia yang di Kapuas sini, Nabi aja ada dosanya. Nabi Adam ada dosanya. Apa? Makan buah huldi. Nabi Ibrahim ada dosanya. Apa? Bohong waktu diadili Raja Namrud. Nabi Yunus ada dosanya. Apa? Sangka buruk kepada Allah. Dia tinggalkan umatnya. Nabi Nuh ada dosanya. Gagal dia didik anaknya. Nabi Lut ada dosanya. Apa? Dia istrinya berkhianat. Itu Nabi. Apalagi Satpol PP. Ada Satpol PP di sini? Polisi setengah. Itu Nabi. Apalagi kita pegawai honor. Mana ada, tidak ada dosanya, Pak? Tunjukkan saya, angkat tanganmu di sini yang tidak ada dosanya. Ini di depan saya ini. Moga-moga penuh dosa juga ini. Ibu-ibu.
panggosip. Ini bapak-bapak, sama aja kita Pak. Saya pun Pak Bupati banyak dosa saya. Apalagi tadi pagi Pak, saya masih sempat car free day di Jakarta. Pergi jogging. Wih, habis amal saya Pak. Astagfirullah. Baru saya turun mobil, wih, di depan saya dada. Saya jalan lagi, wih, belakang saya pantat. Tengok ke kanan, paha. Nyingkir ke kiri, perut. Dia bilang temanku, kenapa kau lihat? Barang bagus Pak. Mana ada orang tidak ada dosanya. Lalu kenapa orang masuk surga? Karena pahala kebaikannya lebih banyak daripada dosanya. Itulah sebabnya ada dua malaikat. Malaikat kanan catat baik, malaikat kiri catat buruk. Datang pengajian seperti ini, catat kanan. Dia pegang tangan ceweknya sambil tabligh akbar, catat kiri. Iya. Nanti di akhirat ditimbang. Mana lebih banyak? Kalau kebaikannya banyak, masuk surga. Kalau keburukannya banyak, masuk neraka. Maka saya mau ajak salawat. Supaya nanti timbangan kita lebih banyak daripada jumlah air hujan. Bisa? Saya mau tes mana lebih kencang suara bubuhan babinian, ibu-ibu dengan lelakian. Bisa tanding? Oke. Jamaah laki-laki kau diam dulu. Kita dengar ini emak-emak. Ras terkuat di bumi. Sen kanan kita tunggu belok kanan, dia belok kiri. Ayo, salawat Bu, ikut ya. Ayo salawat, bareng-bareng yuk. Salatullah Yang di belakang. Ala toha rasul. Salatullah ala yasin. Ya, inilah suara perempuan, bukan keras tapi syahdu. Suara begini yang kasih nafsu laki-laki Pak. Makanya ibu-ibu kalau kau ditelepon Pak Bupati, ditelepon sama kepala dinas, jangan mendayu-dayu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana suaminya orang tidak tergoda? Kamu di mana Dek? Di kamar aja Pak. Lagi ngapain? Nggak ada dong. Bagaimana orang tidak tergoda? Coba kalau suamimu tegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana Dek? Di kamar. Apa kau tanya-tanya? Nggak diteleponnya lagi kau itu besok. Ini waalaikumsalam. Nah itu tadi sahdu namanya. Nilainya 9,5. Nah, bapak-bapak sekarang ayo Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin kita. Ibu-ibu diam, kita dengar, ayo teriak-teriak semua, yuk yang di belakang, yuk. Salatullah Masya Allah. Ala toha rasul. Salatullah ala yasin. Masya Allah. Nilainya 9,8. Jangan kau ribut, diam. Nah, dengar kita di atas ini. Ayo Pak Bupati, jangan mempermalukan para pejabat. Ayo. Kau diam, kau tengok ini pejabatmu semua, ha? Ayo salawat Pak Bupati, ayo. Salatul Salamullah ala toha rasulillah. Salatullah Masya Allah. Nilainya 9,9. Mohon maaf Bu, beliau yang undang saya. Nanti kalau kecil nilainya honorku juga kurang. Pak Bupati, saya pernah di Makassar salah menerima honor Pak. Jadi itu kan Pak Wakil, kalau satu malam biasa 2 ceramah saya. Selesai ceramah, pertama saya mau ke ceramah kedua. Buru-buru saya ditahan sama panitia. Panitianya MC. Pak Ustadz tunggu dulu. Kenapa Dek? Tunggu dulu Pak Ustadz. Tunggu dulu, saya buru-buru. Tunggu dulu Pak Ustadz. Datanglah dia. Dia sodorkan amplop. Langsung kusambar Pak.
Malu juga kalau lama-lama dilihat kan. Masuklah saya duduk di mobil. Saya bilang sama sopir saya, alhamdulillah dapat rezeki kita malam ini, Dek. Begitu saya buka, salah kasih panitianya, Pak. Apa isinya, Pak? Susunan cari, Pak. Pak Bupati jangan dicontoh ini, Pak ya. Ini contoh yang sesat ini, Pak. Jangan dicontoh, Pak. Ayo. Kita salawat bareng-bareng. Laki, perempuan, bapak, ibu yang di atas, bawah, kita salawat bareng-bareng. Ayo, sama-sama kita selawat. Ayo, ada HP-nya? Ayo, nyalakan lampu HP-nya. Ayo, nyalakan lampu HP-nya, yuk. Kita siarkan ke seluruh Indonesia di medsosnya Ustadz Dasat. Ini warga Kapuas. Ayo, yang tidak punya HP, pinjam HP-nya temannya. Yang nyalakan HP-nya, mudah-mudahan nanti kita berkumpul dengan Rasulullah. Bersama Rasulullah dan para sahabat minum di telaga Al-Kausar. Ayo adik-adik di sini yang punya HP, ayo nyalakan HP-nya yuk. Saya minta tolong yuk. Ayo bubuhan Banjar, bubuhan Jawa, bubuhan Dayak, eke. Ayo nyalakan semua di sana. Yuk semua nyalakan HP-nya. Masya Allah, sana nyalakan. Jangan malas. Mudah-mudahan HP-nya ini Rasulullah mencintai kita. Ayo bareng-bareng yuk. Bismillah. Kita mulai dari arah kanan ke kiri, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasul wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil sekali lagi bi ahlil Masya Allah. Thank you very much. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Kapuas. Kalau ada pahala yang didapat malam ini, Bapaklah yang paling banyak pahalanya malam ini. Kenapa? Karena undangan Bapaklah sehingga kami berkumpul mendengar tausiah dan salawat. Yang kami hormati Wakil Bupati Kabupaten Kapuas. Pak Wakil, Bapak orang hebat. Kenapa? Karena Bapak boleh mewakili Bupati. Sementara Bupati tidak bisa mewakili Bapak. Itulah hebatnya jadi wakil, ya. Alhamdulillah. Mana lagi yang mau dihormati nih? Yang kita muliakan para alim ulama, para habaib, tuan-tuan guru, ketua majelis ulama yang saya muliakan dan saya takzim kepada tuan-tuan. Banyak ulama yang hadir di tempat ini. Mereka lebih alim, lebih soleh, lebih beradab daripada saya. Lalu kenapa Pak Bupati menunjuk saya ceramah? Bukan karena saya paling ilmunya paling tinggi. Hanya satu pertimbangan beliau. Karena saya yang paling banyak followerku di sini. Mana lagi yang mau dihormati? Yang kita hormati Pak Dandim. Mana Pak Dandim sini? Pak Dandim kita hormati meskipun sekarang tentara makin banyak pekerjaannya sampai mencetak sawah dan mengurus jagung. Kita hormati beliau menjaga Republik Indonesia. Meskipun sibuk mengurus pertambahan perbuatan koperasi dan sawah, kita doakan tetap kuat para tentara menjaga NKRI lahir batin. Mana lagi? Yang kita hormati mewakili Kapolres. Nah, sudah tadi. Mana lagi? Habis. Pak Sekda yang saya hormati. Beliaulah mewakili pegawai negeri pangkat paling tinggi. Biasanya selesai Sekda mau juga jadi bupati. Biasanya. Dan itu enggak apa-apa. Biasa kan? Ya. Mana lagi? Habis ya? Habis. Oke, cukup. Semua saya muliakan karena Allah dan saya cinta karena Allah. Ini ulang tahun Kabupaten Kapuas. Saya ingin sampaikan pesan Nabi ketika sampai di Madinah.
Diusir dari Mekah sampai ke Madinah, Pak Bupati. Kalau Bapak amalkan ini, Kapuas bisa lebih maju dari sekarang. Apa pesan Nabi? Satu, upsus salam. Tebarkan keselamatan. Tebarkan kasih sayang. Artinya apa? Ayo siapapun kalian, apapun agamamu, apapun kerjamu di Kapuas ini, apapun sukumu, sebarkan kedamaian. Kita lihat dulu pertama, Bupati, Sekda, ASN, jadilah aparat yang menyebarkan kesenangan. Orang ngurus KTP jangan dipersulit. Mau ngurus tanah surat-suratnya jangan dipersulit. Kalau kau persulit rakyatmu, maka siap-siap kalian di akhirat juga nanti akan dipersulit. Pasti itu korban. Pasti dia pernah rasakan itu. Saya heran kalau ada pejabat yang tidak baik kerjanya di Indonesia. Betapa nikmat jadi pejabat. Mau pidato sudah siapkan konsepnya, tinggal dibaca. Mau naik panggung, dibawakan lagi itu konsepnya, Pak. Bukan dia yang pegang, ajudannya yang pegangkan naik ke mimbar. HP-nya pun dipegangkan oleh ajudan. Terima beres. Sopir ada, rumah dinas ada, mobil dinas ada, semua dibayarkan makan minumnya. Kami rakyat tidak cemburu. Kami rakyat ikhlas. Tapi tolonglah layani rakyat dengan baik. Bukan di Kapuas. Bukan di Kapuas. Kenapa? Karena saya lagi ceramah di Kapuas. 2. Anggota DPR. Jadilah wakil rakyat yang amanah. Kalian jangan sombong di depan rakyat. Kenapa? Karena ada rakyat yang memilihmu. Betul-betul. Kamu yang pilih. Kalau masyarakatmu demo, jangan kamu hilang. Buka rumah rakyat, terima aspirasinya. Kamu dimaki-maki, resiko jadi anggota dewan. Jangan mau jadi anggota dewan kalau tidak mau menerima aspirasi. Jangan jadi anggota dewan kalau tidak bisa menjadi wakil rakyat. Tapi kita bersyukur anggota dewan rakyat kita sudah mewakili rakyat dalam menerima kemewahan. Kita mau punya rumah mewah, alhamdulillah anggota dewan sudah wakili kita punya rumah mewah. Kita mau pakai mobil mewah, alhamdulillah anggota dewan sudah wakili kita pakai mobil mewah. Jadilah penyebar kemaslahatan. Polisi, jadilah penyelamat, sebarkan keselamatan. Rakyat di jalan melanggar, jangan dikasari. Ya kenapa kau kasih? Ya biar kau diminta kalau kau tidak kasih. Kita sekarang kan kita juga yang berperkara sama polisi. Kenapa? Kamu tidak pakai helm. Bonceng 3. Begitu kamu ditilang, kau menangis. Tolonglah Pak, kerjasamanya Pak. Ini cuma mobil. Ayo. Jadi aparat, jadilah aparat yang menyenangkan. Jadi pendakwa, penceramah, sebarkan keselamatan. Jangan kau ceramah menghasut. Jangan ceramah suka menyalah-nyalahkan. Jangan ceramah seolah-olah kamu panitia hari kiamat. Sorga neraka seolah dia yang punya. Maulid sesat, bid'ah tidak ada pada zaman Nabi. Kalau gitu jangan kau pakai mic. Nabi juga dulu tidak pakai mic. Kalau kau bilang tidak ada pada zaman Nabi, jangan kau baca Quran. Karena mushaf Quran itu tidak ada pada zaman Nabi. Kalau kau bilang Nabi tidak begitu, jangan kau khotbah pakai bahasa Indonesia. Karena Nabi pakai bahasa Arab. Jelas toh? Jadilah ulama. Kalau kau tahu di sana orang kunut, tidak usah kau bahas yang tidak kunut.
Kalau kau tahu di sana orang tidak kunut, ndak usah kau bahas orang yang tidak kunut. Masih banyak pembahasan yang lain bisa dibahas. Jadilah istri yang baik. Jangan suka ngamuk. Sebab kau kira enak jadi suami. Kau lihat itu suamimu. Dia rela bohong untuk kamu. Bagaimana kabar? Baik, pekerjaan baik. Padahal sudah dimarah-marah sama komandannya. Coba lihat tuh kasihan polisi. Di jalan dimaki-maki. Di kantor disuruh push up sama kau. Siap salah komandan, siap salah komandan. Masuk warung kopi, baru masuk dibilang mau ditraktir lagi, mau ditraktir lagi. Sampai di rumah dimaki-maki lagi sama istrinya. Kenapa kau tidak lawan? Bagaimana mau dilawan? Nah dia Kapolres. Jangan ketawa, saya serius ini. Bu, jadilah istri yang menyenangkan hati keluargamu. Suami saya jelek, Allah Maha Adil, itu takdirmu. Kenapa jelek? Karena kalau dia gagah, malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena kamu juga jelek. Bu, hei. Yang seheran bertengkar, hamil lagi. Ada, Bu, Obsus salam, tebarkan keselamatan. Nggak usah dulu ke orang lain, dalam rumah tanggamu aja dulu. Datang suamimu kau sambut meskipun dia rugi. Datang suamimu meskipun dagangannya ndak laku, kamu sambut dengan senyum. Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Aduh rugi lagi saya di pasar dek. Memang begitulah dagang bang. Kadang rugi kadang untung. Tidak apa-apa bang, yang penting abang kembali dengan selamat. Oh ini tidak, memang kamu goblok. Dagang rugi, nge-grab dicuri motor, memang kamu goblok. Kata suamimu, kau tahu goblok, kenapa kau terima lamaranku? Coba kalau istri seperti istri saya, Mama Nyece. Masya Allah. Oh Pak Bupati, kalau saya mau pergi kerja, mau pergi mengajar, mau pergi ceramah, itu istri saya diambil saya punya ransel, yang selalu Bapak lihat itu ada anggota saya selalu bawa, itu kan berat Pak, banyak elektronik dalam. Saya bilang, enggak usah sayang, berat. Apa kata istri saya? Enggak apa-apa. Beratnya ini ransel tidak seberat bebannya Ustadz jadi ulama. Masya Allah. Saya itu Pak, kalau mau jalan diciumnya tangan saya 3 kali. Sudah itu Bu, dicium lagi jidatku. Dicium mata kanan. Mata kiri lagi. Ini agak lama. Kau cemburu istri saya. Sudah itu Pak Bupati, dia usap dadaku lalu dia bilang, Ustadz, ridhoi saya. Dia tidak akan pernah tutup pintu mobil sebelum saya bilang, iya, saya ridhoi kau. Meskipun semalam dia marah sama saya. Kalau begini kan enak kita berumah tangga. Saya pun demikian. Kalau dia marah-marah, kenapa selalu tinggalkan kami Pak Ustadz? Jarang di rumah, saya peluk dia lalu saya menyanyi. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Enak perasaan. Iya, kalau dia marah-marah lagi masih marah, aku peluk dia. Baru saya menyanyi lagi. Insaflah wahai manusia. Selesai. Iya, ibu-ibu, sebarkan keselamatan dalam rumah tanggamu. Kalau orang kaya suka bertengkar, dia masih nikmati hartanya, rumahnya mewah, mobilnya bagus, makannya nikmat. Tiap liburan dia pergi umroh, liburan dia ke Eropa. Meskipun dia tidak bahagia dalam hatinya, tapi rumahnya bagus, hartanya banyak. Tapi kita yang sudah miskin, rumah ngontrak-ngontrak, makan tidak jelas, suami bau keteknya, istri bau mulutnya.
kapan kau bahagia? Tidak ada pula tabunganmu, yang ada pinjol. Jangan ketawa, saya serius ini. Maka sebarkan keselamatan dalam rumah. Kalau suamimu marah ibu, kasar, kurang ajar, jangan kau share di medsos. Tak kusangka kau begitu. Pret! Di mana di kau? Apa gunanya itu? Kalian, kalau kau marah, kau menyanyi saja. Pulangkan saja aku pada ibuku, atau lihatlah tanda. Ayo nyanyi. Bekas tampar sering kau lakukan bila kau menutupi. Samakah aku yang dijual orang hingga sesuk kaulah kau sah. Saya bisa tebak Pak, pasti banyak mama-mama tua di sini. Kenapa? Ini lagu zaman dulu. Tapi masih baiklah lagu-lagu ibu-ibu zaman dulu daripada lagu ibu-ibu sekarang. Tak boleh-balik, tak boleh. Apa itu tak boleh balik, tak boleh balik? Ibu, Bu, Ibu, kata Nabi, sebenarnya itu perempuan gampang sekali masuk surga. Cuma 2 kesalahannya yang membuat dia gampang masuk neraka. Apa itu? 1, dia tidak bisa jaga mulutnya. Tukang gosip. 2, dia lawan suaminya. Jadi kalau ibu pandai menahan mulut, sayang sama suami, hormat sama suami, kata Allah, tadkhulul jannati bisalam. Silahkan kau masuk surga dengan penuh keselamatan. Kau pilih pintu mana yang kamu suka. Ibu, ibu, jadi istri soleha. Jangan suka ngomel. Ibu, ada yang tanya saya di Makassar, kenapa itu suamiku tidak betah di rumah Ustaz? Saya ceritakanlah Bu, saya takut dia tersinggung. Bu, ada orang suami istri, istrinya suka ngomel aja kerjanya. Terlambat datang, cepat datang, ngomel aja kerjanya. Suatu hari suaminya belikan emas istrinya. Senanglah dia. Kata suaminya, Dek, kita pergi lihat sumur tua di kampung. Sumur itu usianya sudah 400 tahun. Dalamnya 12 meter. Sampailah di sumur itu karena istrinya selagi senang dapat emas. Kata suaminya, Dek, kau lihat itu sumur dalam enggak? Dangkal bang. Ada enggak airnya? Ada bang, paling sampai di lutut. Dalam hati suaminya aman. Begitu dekat dengan bibir sumur, dia dorong istrinya masuk ke sumur. Duk! Jatuh istrinya masuk sumur, Pak. Kata suaminya, ngomel aja kau di situ, ndak ku dengar juga. Kau ngomel di situ sampai pagi, Pak. 1 jam kemudian, tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk keluar tinggi hitam besar. Kaget suaminya, siapa kamu? Saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun di dalam tenang-tenang, ada perempuan ngomel aja kerjanya di dalam. Lebih selari, kata suaminya, mas, kamu baru 1 jam, saya 24 jam sama dia. Ibu, Bu, makanya tebarkan keselamatan. Sama suami kita hormat. Tidak senang sama suami, bukan dengan memakinya, bukan dengan menghinanya, minta pisah baik-baik. Pak, jadilah suami yang baik. Tenang ibu, saya bela kau ini malam. Pak, kalau ada binimu nanti tidak sholat, tidak puasa, kalian dulu yang dipanggil oleh Allah.
Ku anfusakum wa ahlikum nara. Mana suaminya ini? Kenapa istrinya tidak sholat? Kenapa istrinya banyak utangnya? Mana suaminya ini? Suaminya ternyata pemalas. Hati-hati Pak. Bapak nanti di akhirat menanggung dosa-dosa istri ketika kalian tidak mendidik dengan baik. Istriku suka ngomel Ustaz. 2 penyebab perempuan suka ngomel. Kata Nabi, 1, jarang kau puji. Maka kalau istrimu suka ngomel, pasti kamu jarang memujinya. Puji istrimu, bahkan memuji istri, boleh bohong. Boleh bohong, halal. 3 bohong yang dibolehkan Allah. 1 diantaranya, bohongnya seorang suami menyenangkan istrinya. Tambah cantik kau dek. Boleh. Dan hebatnya biar kita bohong, dia tahu istri, dia makin senang. Saya tahu kau bohong bang, tidak apa-apa, yang penting saya suka juga. Ini istrimu kau tidak puji, tetangga kau puji. Sopan sama tetanggamu, Assalamualaikum dek. Sama istri enggak. Yang kedua, penyebab perempuan suka ngomel, jarang kamu kasih hadiah. Dan hadiah paling disenang perempuan, emas. Ya, kau tidak percaya? Dengar, jawab ini bu. Dengar bu. Ibu-ibu, biar suami tidak pulang yang penting ada kau dengar, uangmu dia cari. Ini yang jadi masalah, kamu tidak pernah puji, tidak pernah kasih hadiah, kamu menjadi istrimu soleha. Pak Bupati, suatu ketika saya pulang ceramah hampir 2 minggu tidak pulang Pak. Saya pulang, saya bawakan emas istri saya, Mama Nyece. Senang sekali dia bu, emas tebal bu. Saya kasih kalung sama gelang. Terharu dia, berkaca-kaca matanya. Lalu dia bilang, Ustadz, orang tuaku saja saya belum pernah belikan saya emas begini. Alhamdulillah Ustaz, sayang ada rezeki. Beberapa hari kemudian saya lagi duduk-duduk, datang dia Pak. Dia buang itu emas di depan saya. Apa? Rupanya palsu, ku belikan saya. Saya bilang, sayangku, meskipun itu emas palsu, tapi cintaku murni 24 karat. 1, tebarkan keselamatan. Bertetangga jangan saling menghina. Bertetangga jangan menyakiti orang. Itulah pesan Nabi. Kalau kau puas mau maju ini, siapapun kamu, apapun pekerjaanmu, apapun profesi dan sukumu, ayo sebarkan salam mulai dari diri kita masing-masing. Yang kedua, kata Nabi, kalau mau maju kau puas ini, wasilul arham, sambungkan persaudaraan. Tadi Pak Bupati kita dengar sambutannya. Di sini Kapuas ada Jawa. Ono Jawa? Ono? Nggih? Nggih? Ada Banjar. Ada Bugis. Ada Dayak sebagai penduduk asli di sini. Tapi sudah tidak ada lagi di sini Jawa, Bugis. Yang ada adalah penduduk Kapuas, apapun sukumu. Kalau mau maju ini kampung, tidak boleh orang Jawa merasa kami mayoritas. Tidak boleh orang Banjar mengatakan kami mayoritas. Tidak boleh orang Dayak mengatakan kami pribumi. Semua kalian penduduk Kapuas. Maka Nabi katakan kalau mau maju ini kampung, umatku itu, warga Kapuas itu seperti badan ini. Coba lihat badan ini. Tangan kanan gatal tanpa diundang kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Coba lihat, kalau kalian muslim tapi tidak ada yang senang kamu bertetangga, kalian nanti akan bangkrut di akhirat, rugi. Kenapa? Nabi menginformasikan, atadaruna manil muflis, tahu enggak kamu yang bangkrut nanti di akhirat, habis amal kebaikannya. Kata sahabat, siapa? Nabi jawab, jarusu wahatiur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Bapak-bapak maafkan saya, bapak sering berjamaah di masjid? Iya.
boleh ndak berjamaah di sini, satu jamaahnya di sini, satu di sana, satu di sana, satu di sana. Boleh ndak? Boleh ndak? Minimal kalau berjamaah seperti ini rapinya. Rapat, apa artinya itu? Persatuan. Kalau kalian umat Islam rajin berjamaah, tapi suka bermusuhan, makna dan tujuan berjamaah kalian tidak amalkan. Coba lihat dalam salat berjamaah, apapun suku dan bahasamu, tidak boleh kau pakai bahasa masing-masing. Coba kalau pakai bahasa masing-masing kak, kacau salat pak. Yang jadi imam keturunan Arab, dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Datang bubuhan Banjar, dia takbir pakai bahasa Banjar. Allah ganal bujur. Datang pula orang Bugis, dia takbir pakai bahasa Bugis. Allah pungallahu ta'ala malopo. Iya toh. Datang saudara kita dari Kutai, dia takbir pakai bahasa Kutai. Allah pore bene. Datang penjual nasi Padang, dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Datang orang Jawa, Allah apa? Itulah dia. Terakhir datang dari Jakarta, dia takbir pakai bahasa Betawi. Allah gede banget gitu loh. Coba, itu baru 5 bahasa. Maka makna sholat jamaah, kenapa Islam hampir mewajibkan sholat jamaah? Karena nilai-nilai jamaah persaudaraan. Kenapa ketika datang ke masjid, Nabi menyunnahkan kau pakai parfum. Kalau kau berjamaah ke masjid pakai sikat gigi. Apakah sikat gigi dan parfum sampai kepada Allah? Tidak. Tapi apa maknanya? Supaya bau mulutmu, bau badanmu tidak mengganggu orang. Sampai di situ diatur itu namanya, jangan ganggu orang. Bayangkan kalau bapak malam tadi makan pete 2 malam berturut-turut, kada basikat gigi, enggak pakai Rexona, pergi sholat, takbir, Allah, baru baca Al-Fatihah kayak dia gigit telinga kita di samping. Alhamdulillah, orang di samping. Begitu kok besok lewat depan rumahnya, bau banar. Iya, itu maknanya. Kalau kalian rajin berjamaah, ayo persaudaraan, rapatkan persaudaraan. Dan biasanya yang memutus persaudaraan itu apa? Satu, sombong. Apa yang kita mau sombongkan? Pak Bupati mau sombong, 5 tahun aja Bu, bersyukur 10 tahun. Nih, Pak Wakil pernah di sini, pernah wakil gubernur, jadi rakyat biasa lagi. Ya kan? Dulu wakil gubernur, sekarang masih mau pakai wakil gubernur, dibilang orang gila Pak. Ayo, Kapolsek, Kapolres, Dandim mau sombong, paling 2 tahun mutasi non job. Kepala dinas mau sombong, Bapak jadi kepala dinas karena disenang sama Bapak Bupati. Biar Pak Bupati senang, kalau istrinya tidak senang, wabillahi taufiq wal hidayah, lewat urusanmu. Apalagi kalau beliau istrinya katakan saya tidak suka itu anak buahmu, wah habis kau bah. Apa yang kita mau sombongkan Pak? Dan orang sombong itu ciri-cirinya nganggap remeh orang lain. Karena orang lain diremehkan, lambat daun dia bilang, tidak mau saya ke sana, terlalu sombong, suka meremehkan kita, dia tidak mau ketemu, putus silaturahmi. Apalagi yang menyebutkan orang sangka putus silaturahmi, sangka buruk. Masa lewat mentang-mentang jadi bupati, tidak disapanya. Bukan, lagi mikir, banyak stres, banyak proposal masuk, tim sukses. Jadi meskipun dilihat, yang dilihat utang. Ya Pak. Sangka baik, ibu-ibu pun sangka baik sama suamimu. Kamu telepon tidak jawab, sangka baik. Oh,
suamiku lagi sholat duha. Iya toh, telepon lagi tengah hari, ndak dijawab. Suamiku berarti lagi sholat duhur berjamaah. Tenang. Sore di telepon ndak dijawab. Oh, dia lupa HP-nya di motor ini. Begitu masuk WhatsApp, saya lihat suamimu bonceng cewek cantik betul. Oh, berarti lagi ngojek. Enak kan perasaan begini? Orang kalau sangka buruk, kenapa saya dimutasi? Tadinya kepala dinas, kenapa bupati mutasi saya menjadi staf ahli? Ahli yang tidak ada stafnya. Sangka baik, sangka baik, sangka baik. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, berbicara tentang silul arham, Nabi anjur, Allah berfirman dalam Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. 3, kalau mau maju di kabupaten, kata Nabi, at'im al-masakin, beri makan fakir miskin. MBG bagus, bagus itu MBG. Tapi kadang-kala juga ada yang tidak masuk akal kata pertanyaan. Kami menyembeli sapi 19.000 ekor tiap hari. Tidak pernah kita dapat daging di sapi di MBG. MBG bagus, mulia niatnya, tapi jangan mengurangi anggaran guru honor. MBG bagus, mulia, kita hormat supaya anak-anak kita cerdas dengan otaknya dari makanan bergizi itu. Tapi jangan pula mengurangi gaji para pegawai-pegawai di pelosok. Nanti saya dimusuhi lagi sama negara nih. Beri makan fakir miskin. Dan yang keempat, wa minal laili fatahajjat bihi, bangunlah engkau sepertiga hari malam untuk sholat tahajud. Minta pertolongan kepada Allah. Artinya, karena di sini bukan cuma muslim, apapun agama sedulur-sedulur, minta doa kepada Allah. Yang Nasrani berdoalah kepada Tuhannya, yang Hindu berdoalah kepada Tuhannya, yang Muslim berdoalah kepada Tuhannya. Dan kita orang Islam, doa itu tidak harus bahasa Arab. Doa tidak harus bahasa Arab. Memang Nabi anjurkan pakai bahasa Quran. Tapi kalau kamu tidak tahu, pakai doalah pakai bahasa ibu. Bahasa apa? Bahasa apa saja boleh. Bahasa Jawa monggo, bahasa Banjar boleh, bahasa Bugis boleh. Daripada kau pakai bahasa Arab tidak tahu artinya. Malaikat bingung apa maksudnya ini ibu ini. Dia mau doakan suaminya setia, ternyata doa dia baca, doa minta hujan. Bingung malaikat. Bu, boleh berdoa pakai apa saja. Bahkan ibu boleh berdoa begini, ya Allah, engkau sudah tahu apa yang ku mau, kabulkan. Boleh. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat, tidak ada suara. Kata malaikat, kawin lagi suaminya. Boleh. Ayo. Dan doa, ingat, doa itu Allah kabulkan tidak selalu seperti yang kita mau. Doa Allah kabulkan dengan 4 cara. 1, Allah kasih sesuai yang kita mau. Itu yang namanya taufik. Ya Allah, mudah-mudahan saya menang pilkada. Menang betul. Taufik. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini anakku lulus perguruan tinggi negeri. Betul lulus. Taufik namanya. Yang kedua, Allah kabulkan dalam bentuk yang lain. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa anggota DPR. Kondat terkabul. Allah kabulkan dengan cara apa? Tidak usah kau jadi anggota DPR. Anakmu saya kasih jadi hafal Quran. Allah kasih tapi dalam bentuk yang lebih baik. Dulu Pak Bupati, sebenarnya kita 11-12 Pak. Saya daftar tentara dulu Pak. Karena ceper. Tidak lulus saya Pak. Makanya saya sakit hati lihat tentara kalau pendek Pak. Ternyata Allah tahu, tidak usah kau jadi tentara. Kawan saya yang lulus jadi polisi Pak, sekarang dia AKBP pangkatnya, reserse pakai baret merah. Saya Allah jadikan ulama.
pakai baret putih. Alhamdulillah dengan baret putih saya pakai ini Pak, mulai baret hitam sampai baret merah seceramai semua. Allah kasih yang terbaik Pak. Jangan pernah sangka buruk. Bapak-bapak, anak minta 13 tahun umurnya, minta dibelikan motor. Bapak belikan motor? Bapak belikan motor? Tidak. Kenapa? Karena bapak tahu tidak baik buat motor. Nah, tidak usah saya belikan kau motor, saya belikan kau laptop, kau pakai sekolah. Itu cara Allah mengabulkan dalam bentuk yang lain. Yang ketiga, Allah kabulkan tapi ditunda. Bapak Prabowo minta presiden sejak 2004. Iya kan? Allah kabulkan 2024. Nabi Zakaria minta anak sejak usia 21 tahun. Kapan Allah kabulkan? 90 tahun. Coba. Nabi Adam minta dipertemukan dengan Siti Hawa setelah diusir dari surga. Berapa tahun baru Allah kabulkan? 200 tahun. Itu Nabi, tidak ada dosanya. Bapak hari Jumat saja datang, itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah bapak tidur, minta masalah, ya Allah kabulkan saya, mau dikasih besok. Kau kira ada orang dalam? Doa Allah tunda. Yang keempat, Allah kasih nanti di akhirat. Maka tuan-tuan, warga Kapuas, apapun agama sampean, apapun suku sampean, doalah, minta pertolongan Allah agar Allah sejahterakan kampung kita. Allah hadirkan pemimpin yang hanya takut kepada Allah dan mencintai rakyatnya. Kalau ini dilakukan, maka apa janji Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Apabila penduduk suatu negeri, termasuk Kabupaten Kapuas ini, beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan Allah munculkan keberkahan dari dalam tanah. Karenanya amalkan ini, insya Allah tercapai baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Terima kasih, semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, pastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nonton? Jangan lupa like and share.